Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa di Zoom ya, karena jatah kita online. Mudah-mudahan ada kabar baik mulai kapan gitu ya. Kalian offline aja terus ya. Jadi jadi Bu nggak pusing bagi online offline ya, pusing juga gitu ya. Oke. Padahal kemarin kita udah nyaman offline ya. Oke, hari ini saya akan membahas LKPD mutasi 3 dan 4 ya. Jadi kalian nggak perlu mengerjakan dulu sebelum kita Zoom atau sebelum kita ketemu gitu ya. Jadi saya inginkan kalian memanfaatkan kita pas ketemu, terus kita bahas, kemudian baru kita upload ya. Jelas ya? Oke. Nanti saya minta ada yang bisa nulis? Ada yang bisa nulis, tulisannya bagus? Siapa? Opik Bu, Opik. Yang jelas bukan Opik ya. Ya, Safira atau Wulan? Dua nana Ibu. Oh, ya udah. Wulan nggak apa-apa Wulan. Oke. Wulan nanti catat ya tulisannya yang rapi apa jawaban kita. Kemudian nanti diupload di grup yang ada gurunya sekalian pamer biasa ya. Oke, nah kemudian kalian satu kelas itu ngupload foto yang dari Wulan, jelas. Jadi tidak perlu ditulis ulang, jelas ya. Jadi digecek, silakan ngupload yang dari Wulan. Ibu, saya udah mengerjakan ya, udah nggak apa-apa terlalu rajin, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, nanti nunggu hari Jumat aja nggak apa-apa, kamu di akhir-akhir saya nggak masalah gitu ya. Oke, kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya kalau yang belum buka di GCR, kalian belum lihat video saya ya. Sekarang kita lihat dulu untuk LKPD mutasi 3 itu membicarakan aneuploidi ya. Oke, saya coba share. Ya. Oke. Nah, ini ya. Aneuploidi. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan Bu. Oke, sip. Kita lihat dulu video saya aneuploidi ya. Kedengeran? Dengar? Oke. Ya, beneran. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab mutasi, yaitu pada materi mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom aneuploidi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah aneuploidi. Kalian tahu nggak apa itu aneuploidi? Aneuploidi merupakan variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom, tetapi tidak berlangsung pada seluruh genom. Aneuploidi terjadi akibat dari proses gagal berpisah non-disjunction. Oke, sekarang kita bahas kromosom yang berpasangan normal yaitu 2N disebut disomi. Sedangkan aneuploidi terdiri dari monosomi 2N-1, monosomi ganda 2N-1-1, nulisomi 2N-1, trisomi 2N+1, dan tetrasomi 2N+2. Oke, sekarang kita akan bahas ya kelainan aneuploidi pada manusia. Yang pertama adalah monosomi 2N-1, contohnya adalah sindrom Turner 44AX0. Kemudian yang kedua trisomi 2N+1 terdiri dari sindrom Down 45AXX 45AXY, sindrom Klinefelter 44AXXY, sindrom Jakob 44AXYY, sindrom female super 44AXXX. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama
pertama kita bahas adalah sindrom Turner yang merupakan kelainan monosomi 44AX0. Nah, di situ bisa kita lihat karyotipe dari sindrom Turner. Ciri dari orang atau penderita sindrom Turner adalah organ kelamin tidak matang pada saat remaja, ciri-ciri seks sekunder gagal, kemudian steril, tubuh lebih pendek, kecerdasan normal. Nah, kita bisa melihat ya, ini adalah contoh dari sindrom Turner. Selanjutnya kita akan membahas sindrom Down. Nah, kita lihat karyotipenya ya. Pada karyotipe dari sindrom Down ternyata ada kelebihan kromosom nomor 21, merupakan trisomi dengan 45AXX atau 45AXY. Kelebihan kromosom nomor 21 trisomi 2n+1, jadi jumlah kromosomnya 47. Cirinya adalah wajah yang sama dan khas, tubuh pendek, cacat jantung, rentan infeksi pernafasan, lemah mental, Alzheimer atau pelupa, leukemia, kebanyakan mandul. Nah, selanjutnya kita akan membahas sindrom Klinefelter. Kita bisa melihat karyotipe dari sindrom Klinefelter yang kelebihan pada kromosom X. Jadi ini merupakan trisomi 2n+1 yaitu 44AXXY. Mempunyai organ kelamin jantan tetapi ukuran testisnya sangat kecil, steril atau mandul, pembesaran dada, mempunyai ciri kelamin sekunder wanita, kecerdasan normal. Selanjutnya kita akan membahas yaitu sindrom Jacob. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Kita bisa melihat karyotipe dari sindrom Jacob yaitu kelebihan kromosom Y. Jadi Y-nya ada 2. Merupakan trisomi 2n+1 yaitu 44AXYY. Ciri dari sindrom Jacob adalah letak telinga di bawah posisi normal, tulang pipi rata, jari tangan terlihat melengkung, postur tubuh sangat tinggi, ukuran kepala cenderung lebar, jarak antara kedua mata tampak lebar, kelainan tulang belakang misalnya yaitu skoliosis. Oke, sekarang kita bahas yaitu sindrom female super. Nah, kita bisa melihat karyotipe dari sindrom female super yang mempunyai X, kromosom X-nya ada 3. Jadi merupakan trisomi dengan 44AXXX. Cirinya adalah tubuhnya lebih tinggi dari wanita lain seusianya, tapi umumnya tingginya tidak proporsional, tungkangnya sangat panjang, mengalami kelemahan otot, mengalami kelainan jari, jarak antara kedua mata lebih lebar dari normal, memiliki kelainan pada ovarium, tetapi umumnya perkembangan seksualnya subur ya. Jadi seperti wanita pada umumnya. Oke. Hanya sebagian kecil yang mengalami gangguan perkembangan rahim atau sel telur. Oke, sekarang kita bahas tentang soal literasi. Bisa kalian baca, ini adalah infografis tentang World Down Syndrome Day. Apa itu Down Syndrome? Down Syndrome merupakan penyakit dengan kelebihan kromosom tubuh yang ke-21. Kemudian kita bisa melihat soal dari literasi. Soalnya adalah berdasarkan gambar infografis sebelumnya, tentukan pernyataan benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah sindrom Down merupakan penyakit kelainan kelebihan kromosom nomor 21 sehingga menjadi 47 kromosom. Nah, di infografis tertulis jelas ya bahwa pernyataan ini adalah benar.
Selanjutnya, pernyataan yang kedua yaitu penyebab sindrom Down, trisomi 94%, mosaik 4%, dan translokasi 2%. Jadi ternyata pada infografis kebalik ya, mosaiknya harusnya 2% dan translokasi adalah 4%. Jadi pernyataan ini adalah salah. Pernyataan yang ketiga, 1 di antara 100 ibu yang hamil usia 30 tahun beresiko melahirkan bayi sindrom Down. Padahal pada infografis terdapat bahwa di antara 1000 ibu yang hamil usia 30 ya, jadi bukan 100. Maka pernyataan ini salah. Yang pernyataan yang 4, 1 bayi di antara 700 bayi yang dilahirkan berpotensi menderita sindrom Down. Di infografis tertuliskan bahwa perbandingan 1:700. Jadi pernyataan ini adalah benar. Oke, demikian tadi materi tentang unemployed. Oke, tadi udah ya. Saya akan share screen LKPD-nya. Kita bahas LKPD 3. Oke, kelihatan? Kelihatan di layar? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Oke, sip. Saya gedein sebentar. Nah. Oh iya, DR boleh. Off cam. Nah, ini yang nomor 1 ya. Kalau kalian perhatikan di layar gitu ya. Ini ada dua karyotipe ya, tipe kromosom ya. Mungkin nggak terlalu jelas gambarnya kalau dibesarkan ini ya. Kalau misalnya diperhatikan, nah ini yang ibu lingkari ini adalah X ya. X-nya itu ada berapa? 2 ya kan? Nah kemudian yang Y ini 1. Oke. Jadi bisa kita lihat, bisa kita tulis bahwa gambar 1 ya, gambar 1 itu adalah karyotipe di mana ada seorang laki-laki karyotipe 44 AA XY. Ya, 44 AA XY. Ya. Oke ya. Ya. Di sini 44 AA XY. Berarti dia kelebihan ada yang audionya dinyalain, tolong dimatiin. Oh ya, oke. 44 AAXXY. Perhatikan, kalau laki-laki normal, di sini saya tulis laki-laki normal itu adalah 44 AAXY ya kan? Berarti di sini kelebihan apa? Ya, kromosom X ya. Nah, karena kelebihan, kalau laki-laki normal kan ini kita sebut dengan 2N, ya kan? Maka ini kita sebut dengan 2N plus berapa? 1. Ya, satunya itu adalah X ya. Nah, 2N plus 1 ini kita sebut dengan trisomi. Jadi aneuploidy yang kelainannya namanya trisomi. Ya, jenisnya trisomi. Nah, 44AAXXY ini kelebihan X itu terjadi pada laki-laki, kita sebut kelainannya adalah sindrom apa? Klinefelter. Ya, Klinefelter ya. Nah, ini sindrom Klinefelter. Jelas ya? Jadi, seorang laki-laki dengan tinggi minimal 2 meter, kemudian mohon maaf, payudaranya berkembang. Jadi dia laki-laki tetapi payudaranya berkembang. Kenapa? Karena dia kelebihan kromosom X. Ya, tetapi secara seksual nggak ada perbedaan ya, maksudnya tidak ada kelainan seksual, tidak ada. Oke, biasanya dia panjang tangannya itu sampai lutut. Jadi kalau main basket bagus itu ya, tangannya bisa sampai ring gitu. Jelas ya? Ya, itu yang Klinefelter. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kita lihat bahwa di sini ini adalah X ya. Ini X, kemudian ini Y-nya adalah 0. Jadi ini kelainan di mana X 0 seksnya. Jadi saya tulis di sini gambar kedua. Ya, gambar kedua ya, itu adalah seorang wanita dengan karyotipe 44AA X0. Oke.
Kalau cewek itu harusnya berapa? 4 AA X apa? X kan? Gini kan? Ya. Ini 2N. Kalau X0 berarti dia apa? 2N min pinter min 1. Oke. 2N min 1 ini namanya monosomi. Ya, namanya monosomi. Oke, jadi jelas ya. Kalau ditambah 1 namanya trisomi, kalau dikurangi 1 namanya monosomi. Oke. Nah, ini kelainan ini namanya sindrom Turner. Sindrom Turner. Tadi di video sudah dijelaskan, seorang wanita yang punya kekurangan X1 berarti X0, maka dia kebalikannya cowok, dia pendek, jadi semeter aja nggak sampai tinggi badannya ya. Kemudian kulit lehernya tuh bisa ditarik. Kulit lehernya bisa ditarik ya, itu sindrom Turner. Kemudian dia ciri kelamin sekunder wanitanya tidak muncul payudara, tidak menstruasi, otomatis dia juga tidak bisa hamil. Ya, kalau yang X0 jelas ya. Oke. Kemudian ada ditulisin juga alat kelamin wanitanya pada usia 20 tahun sama dengan alat kelamin pada bayi perempuan. Oh, langsung mikir ya. Dimas mikir kayak apa ya alat kelamin bayi perempuan? Atau Opik, langsung nyari tetangga bayi perempuan nih. Ya, bisi gitu ya. Hah? Iya. Iya makanya. Oke, sip ya. Nomor 1 Wulan aman sudah dicatat? Wulan? Sudah, Ibu. Oke, sip. Oke, kita langsung ke 2 ya, rada ngebut nih ya, soalnya udah jam 8. Oke, saya stop share dulu. Kemudian kita ke mutagen, rada ngebut nggak apa-apa deh ya. Nah, ini ya, kita ke mana sih? Selanjutnya, Ntar ya. Kita ke yang masih LKPD itu mutagen ya, mutagen. Oke, ini jenis mutagen. Ditonton Hello, where dulu. you from? Oh no, where you from? Saya from Aceh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsi. Kali ini kita masih membahas bab mutasi kelas 12 pada materi jenis mutagen penyebab mutasi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah mutagen. Apa itu mutagen? Mutagen adalah zat atau sesuatu yang menyebabkan mutasi. Mohon maaf ya, di sini harusnya mutagen, jadi bukan mutasi. Mutagen berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama mutagen alami atau spontan, yang kedua adalah mutagen buatan. Kemudian mutagen berdasarkan sifatnya, terdiri dari mutagen kimia, yang kedua mutagen fisika, dan yang ketiga adalah mutagen biologi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah mutagen berdasarkan atas sumbernya. Yang pertama adalah mutagen alami atau spontan. Merupakan perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya atau spontan. Contoh dari mutagen alami atau spontan ini adalah panas, radiasi sinar kosmos, radiasi sinar ultraviolet, kesalahan DNA dalam metabolisme. Selanjutnya yang kedua adalah mutagen buatan. Mutagen buatan merupakan mutasi yang disebabkan oleh manusia. Contohnya adalah pemakaian bahan radioaktif yang digunakan untuk diagnosis, terapi, deteksi suatu penyakit, sterilisasi makanan, dan penggunaan tenaga nuklir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mutagen berdasarkan pada sifatnya. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah mutagen kimia.
Contoh dari mutagen kimia adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin ini dapat menyebabkan tumbuhan menjadi triploid atau 3N. Contohnya adalah semangka tanpa biji. Selanjutnya yang kedua ada mutagen fisika. Contohnya adalah sinar ultraviolet bisa menyebabkan penyakit kanker kulit. Kemudian ada sinar radioaktif dan sinar gamma. Yang ketiga kita bicarakan adalah mutagen biologi. Contoh dari mutagen biologi adalah bakteri dan virus. Bagian virus yang dapat memutasi adalah bagian DNA-nya. Oke, sekarang kita akan membahas soal literasi sains. Di sini ada penelitian yang berupa abstrak, penelitian dari Made Parmawati yang meneliti tentang pengaruh kolkisin terhadap bawang putih Allium sativum yang diberi kolkisin dengan persen yang berbeda-beda. Nah, ternyata yang 20% itu yang dapat menyebabkan triploid. Nah, sekarang soalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Made Parmawati Bali, tentukan pernyataan yang benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah bawang putih atau Allium sativum merupakan tanaman yang digunakan untuk membuat masakan dan obat inflamasi. Pernyataan ini adalah salah karena di penelitian tidak disebutkan obat inflamasi. Selanjutnya pernyataan yang kedua, kolkisin merupakan mutagen biologi yang menyebabkan perubahan jumlah set kromosom pada Allium sativum. Pernyataan ini adalah salah karena kolkisin itu merupakan mutagen kimia. Pernyataan yang ketiga adalah perlakuan pemberian kolkisin 20% menyebabkan bawang mengalami triploid atau 3N. Pernyataan ini adalah benar karena terdapat pada abstrak penelitian. Pernyataan yang keempat adalah tujuan penelitian tersebut adalah melihat pengaruh dosis pemberian kolkisin pada bawang putih Allium sativum supaya dapat efektif terjadi penambahan set kromosom atau triploid. Pernyataan ini adalah benar. Nah, demikian tadi materi tentang. Oke, langsung ya, saya share screen tadi LKPD. Nah, oke, tadi saya belum menjelaskan ini ya, yang trisomi yang lainnya ya. Oke, sebelum ke yang mutagen, Ibu akan jelaskan di sini ya. Yang tadi, yang nomor 1 tadi, kita ngomongin tentang trisomi ya. Trisomi tadi berapa? Rumusnya berapa? 2N plus Iya, 2N plus 1 ya. Trisomi itu 2N plus 1 ya. Yang pertama tadi udah jelas adalah sindrom Klinefelter. Ya, sindrom Klinefelter. Ya, Klinefelter. Ya. Ya, sindrom Klinefelter itu apa? 4 X Y. Oke, X-nya double ya. Oke, X Y. Kemudian ada yang kedua, sindrom Down. Sindrom Down atau sindrom Patau, bisa ya nama lainnya ya, sindrom Down. Kalau ini kelebihan di autosomnya, jadi A-nya kelebihan 1, maka karyotipenya untuk ini kan kalau ini jelas laki-laki. Untuk yang laki-laki adalah 4, 5, A, X, Y.
Oke, tahu bedanya? Ya, normalnya kan 44 ya, normalnya 44, kemudian karena dia kelebihan satu kromosom pada autosom, maka jadi 45 AAXY. Kalau yang cewek, ya, yang cewek ini 45 AAXX. Oke, jelas ya. Jadi ini kelebihan ya, kelebihan pada kromosom nomor 21. Nah, ini paling sering keluar di soal sindrom Down. Yang kalau kita lihat di SDLB itu yang bagian kelas D, tunagrahita, yang mukanya sama semua. Ya, nanti bisa dilihat ya, sindrom Down. Kemudian yang ketiga ada sindrom Jakob ya. Sindrom Jakob di mana seorang laki-laki ya dengan kromosom 44 AA X Y ya. Jadi Y-nya double. Ya, ini yang kita sebut dengan sindrom Jakob, tingginya minimal 2,3 meter, tinggi banget ya. 2,3 meter. Kemudian dia punya hobi unik. Hobinya adalah membunuh. Ya. Langsung. Ya, hobinya bunuh ya. Oke, kalau misalnya Rahma sama Wulan hobi dengerin musik gitu ya. Nah, ini hobinya bunuh. Jadi bukan berarti kalau hobinya bunuh, kemudian dia tidak dipenjara ya. Selnya juga harus jangan bareng-bareng ya, selnya sendirian. Karena dia walaupun nggak pakai alat apapun, dia bisa bunuh. Dia punya inisiatif gitu. Gitu ya, oke. Kemudian ada seorang wanita yang kita sebut dengan wanita super ya. Ini bukan wanita super, wanita banget gitu ya. Karena dia kelebihan kromosom X-nya 1. Jadi triple X ya, XXX. Ini justru wanita perkasa ya. Oke, secara seksual tidak ada perbedaan. Secara seksual tidak ada perbedaan. Jelas ya? Yang harus kalian hafalkan ini ya, yang paling sering keluar ya, yang Ibu tandai ya. Oke, itu trisomi ya. Jadi trisomi sama monosomi. Monosomi tadi contohnya apa? Monosomi tadi apa contohnya di soal? Sindrom Turner ya, sindrom Turner. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Tadi kita sudah melihat video tentang mutagen penyebab mutasi. Coba nomor 2 boleh dibaca oleh Rahma. Sekalian sebutkan kalau ngerti ya. Rahma. Ya, baca aja soalnya nggak apa-apa, Mak. Rahmanya mana jadi ngilang? Ada Rahma? Mana Bogam? Oh ya, Rahma silakan baca. Bentar Bu, nge-like. Hah? Gimana Pak? Nge-like katanya. Oh, nge-like. Oh iya iya. Ya udah untuk Handini silakan. Handini. Karena yang di atas, yang di bawah saya Handini. Di lingkungan sekitar kita pasti ada mutagen. Coba kalian sebutkan mutagen yang ada di sekitar kalian dan jelaskan penyebab dari mutagen tersebut. Oke, mutagen apa? Kenapa kita ngezoom sekarang, Handini? Karena terjadi apa di dunia ini, Handini? Kenapa kita belajar langsung? Kita ngezoom. Kenapa? Karena sedang terjadi apa ini? Di Indonesia sedang terjadi apa? Pandemi. Iya, pandemi. Ya, oke. Pandemi. Pandemi COVID disebabkan oleh apa? Oleh Opik. Oleh apa? Virus. Oke, betul ya. Jadi mutagen kita bilang ya. Jadi mutagen kita bilang biologi ya. Mutagen biologi misalnya virus biologi misalnya virus COVID ya. Menyebabkan ya penyakit COVID ya. Pandemi COVID. Pandemi COVID. Oke. Ada lagi ya. Boleh di ada lagi opik tau nggak? Opik tau nggak? Ya. Kayaknya mantul ya Handini, bisa ya. Oke. Opik, apa? Mutagen. Penyakit apa boleh? Atau mungkin sinar? Ada nggak, Pik? Come on. Ada yang bisa siapa? Dimas? Opik menyerah.
Ya, Dimas. Dimas, Mas. Ini apa? Mutagen. Gak tahu. Oh, nggak tahu. Kamu masa nggak tahu. Eh, ini siapa sih? Siapa nih yang bisa nih? Wulan, Bu, Wulan. Oh ya, Wulan. Wulan tuh udah nyatet, disuruh jawab lagi. Kasihan tuh ya sama Wulan teh. Wulan bisa? Pasti ya. Wulan? Apa Lan? Saya ibu, bentar. Oh iya, bentar. Angga, where are you? Angga? Ya, Angga. Mutagen apa enggak? Kena sinar apa misalnya gitu, atau kena penyakit gitu atau apa gitu? Sinar UV Ibu bisa. Oke, betul, sinar UV, betul. Iya, sinar UV. Berarti dia kalau sinar apa? Fisika ya? Enggak. Mutagen Iya, fisika Bu. ya? Ya, mutagen fisika, sinar ultraviolet UV. Ya, pada kadar tertentu dan sering bisa menyebabkan kanker ya. Kanker. Oke, pintar, kanker. Ada lagi? Enggak? Dari makanan mungkin? Atau sinar yang lain? Penyakit? Hayo. Amelia Vega. Amelia Vega? Halo? Ada Amelia Vega? Halo? Nggak ada nih. Nur Aulia. Ada lagi? Masa banyak orang kayak gini cuma nyebutin 2 aja? Ayo dong, Pik, bisa kan? Penyakit apa kamu sebutin penyebabnya apa gitu? HIV, Bu. HIV. Ya, mutagennya apa HIV? HIV-nya ya, virusnya ya, virus HIV. Oke. Apa? HIV ya, kemudian menyebabkan AIDS, gitu kan? AIDS gitu. Nah, itu berarti biologi. Ada lagi? Pik? Sinar apa? Yang biasa di rumah sakit tuh kalau paru-paru itu apa? Kosmos. Hah? Sinar apa? Apa, Den? Radiasi kosmos. Radiasi Sinar kosmos boleh. Radiasi kosmos bisa menyebabkan apa? Mutasi ya, mutasi pada kulit boleh. Kalau yang di rumah sakit tuh sinar apa? Ronsen. Nah, iya, maksudnya itu loh, sinar X gitu ya. Sinar X gitu menyebabkan ya ini mutasi pada sel misalnya ya. Oke, makanya kalau ada yang tertarik dengan dunia nuklir misalnya masuk ke kerja di Batan, tahu Batan nggak? Badan atom dan nuklir itu, maka syaratnya itu harusnya kalau bisa udah nikah duluan dan punya anak ya. Ya, karena dengan radiasi nuklir itu bahaya, bisa termutasi sel gametnya gitu. Jelas ya? Jelas? Bulan udah dicatat, bebas ya. Gimana Bulan nyatetnya? Yang lainnya pasrah gitu. Oke, sip ya. Oke, kita lanjut ya. Kita share screen yang LKPD 4 itu tentang angka laju mutasi ya. Oke, kita tonton dulu angka laju mutasi. Oke, nah. Lembut dan teruji klinis, cocok dipakai setiap hari. Bepanthen Baby. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Driuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab mutasi pada materi angka laju mutasi sebagai mekanisme evolusi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah angka laju mutasi. Kalian tahu tidak apa itu angka laju mutasi? Angka laju mutasi merupakan angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh suatu individu dari suatu spesies.
Sekalipun angka laju mutasi sangat rendah, tapi pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan dalam spesies besar sekali. Jadi pengaruhnya dalam evolusi besar sekali. Contoh data, angka laju mutasi per gen sama dengan 1/100.000. Jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi adalah 1000. Perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan mutasi yang merugikan 1/1000. Jumlah populasi setiap generasi 200 juta. Jumlah generasi selama spesies itu ada adalah 5000. Pertanyaannya, berapa kemungkinan terjadinya mutasi yang menguntungkan selama spesies itu ada? Nah, sekarang coba kita kerjakan ya dari soal yang tadi. Jawabnya, jumlah mutasi gen yang menguntungkan yang mungkin terjadi adalah pada satu individu sama dengan 1/100.000 kali 1000 kali 1/1000 sama dengan 1/100.000. Pada tiap generasi sama dengan 1/100.000 kali 200 juta sama dengan 2000. Sama spesies ada yaitu 5000 generasi, berarti sama dengan 2000 kali 5000 sama dengan 10 juta. Jadi terbukti sekalipun mutasi tersebut jarang terjadi dan mutasi yang menguntungkan sangat kecil terjadi, tetapi jika ditinjau selama periode evolusi terlihat angka laju mutasi cukup besar. Nah, demikian tadi. Oke, kita akan bahas langsung di LKPD 4. LKPD 4. Nah, oke. Nah, kelihatan? Gede banget sih. Kelihatan ya? Nah, oke. Di LKPD 4 ini ada dua ya, angka laju mutasi yang barusan kita lihat videonya. Kemudian yang kedua adalah praktikum mutasi dengan pembelajaran STEM. Di sini maksudnya adalah ada videonya, nanti kalian bisa melihat. Kemarin kita sepakat ya, per kelompok ya? Ya? Oke ya? Ya, kelompoknya kemarin berapa ya? Lupa, 6 ya? 6. Oke, sip. Jadi ini nanti ngelihat videonya masing-masing. Saya hanya ingin kalian membuat infografis berupa kelainan seperti sindrom Down, sindrom Klinefelter, infografisnya aja. Tetapi kalian bikin video cara pembuatannya gitu. Jadi kalau misalnya pakai Canva ya kalian rekam itu pas lagi bikin pakai Canva-nya gitu loh ya. Oke, jadi video kemudian kalian upload di channel YouTube masing-masing salah satunya. Kemudian kalau sudah beres langsung WA pribadi saya ya. Sip ya, dikirim ya linknya. Dan jangan lupa di GCR juga langsung dicopas linknya ya, tapi dilaporkan dulu lewat WA. Oke, kita lihat tadi angka laju mutasi ya. Sebenarnya ini soal jarang dikeluarkan di ujian gitu ya. Kemudian cuman kalian tahu bahwa angka laju mutasi ini kan perubahan. Nah, perubahan gen kromosom itu bisa mempengaruhi perubahan secara menyeluruh yang kita sebut dengan evolusi. Nanti hari Jumat depan kita offline kita bahas evolusi ya. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah ada di video, cuman bedanya apa sih dengan yang di video? Ini cuman saya bedakan populasi jumlahnya. Kalau di video itu 200 juta, maka saya rubah di sini 150 juta. Jadi sebenarnya tinggal ditulis aja yang kayak di video ya. Ya. Oke, bisa ditulis pada suatu individu ya, suatu individu ini berarti sama dengan angka laju mutasinya itu berapa per gen? 1/100.000 ya, 1/100.000 1/100.000 dikalikan
sama ini apa? Jumlah ini ya, apa yang mampu bermutasi ini adalah 1000 dikalikan 1000 dikalikan 1000, kemudian dikalikan dengan mutasi yang menguntungkan dan merugikan. Perbandingannya adalah 1/1000. Nah, ini pada suatu individu ya. Kemudian berarti sama dengan ini bisa dicoret, ini dicoret. Berarti ketemunya berapa ini? 100? Ya, 100.000 ya, 1/100.000. Nah, kemudian kita lihat pada tiap generasi, kita hitung pada tiap generasi. Yang kalau tadi itu adalah individu, sekarang kita hitung yang generasi ya, dengan rumus yang individu tadi 1/100.000 ya, dikalikan dengan jumlah populasinya berapa? 150 juta ya. 150 juta. Berarti berapa ini? Berapa? Ini coret 5, ini coret 5. Berarti ketemu 1000? Iya, betul. 1500. Oke. Terus ya, selama spesies masih ada ya, selama spesies ini rada susah ya ngetiknya, nulisnya. Selama spesies masih ada itu berapa itunya? 5.000 ya? 5.000 kan? Ada 5.000 generasi kan ini ya? Nah ini, ya berarti selama spesies itu masih ada, angka laju mutasinya berapa? Ya 1.500 ya, dikalikan 5.000, berapa ini? Berapa? 15 kali 5, 75 ya? 75. Nolnya ada berapa? 1, 2, 5. 3, 4, 5. Oke, berarti berapa? 7,5 juta. Ya, ternyata laju mutasinya 1/100.000 ternyata mempengaruhi evolusinya tuh 7,5 juta yang termutasi gitu ya. Ya, spesies yang termutasi itu 7,5 juta ternyata ya kan, walaupun angka laju mutasinya sangat kecil, 1/100.000, 1 dibanding 100.000 ya. Sudah Wulan? Sudah. Oke, sip. Berarti sudah ya, beres ya. Alhamdulillah, 3 menit lagi. Oke ya. Saya bisa stop share. Ya. Oke, silakan di on cam, kita mau foto. Yo, kita mau foto. Ya. Makin berkurang ya MIPA 8, 21. 21 sama Ibu ya, nggak apa-apa lah ya. Ya. Masih menang lah ya daripada anak IPS. Oke, on cam. Resti, Amelia Vega. Oh, di Arma tadi izin ya. Di Ar bisa pasang foto gitu di. Kayak Reza foto apa sih? Reza itu kayak apa sih? Ya, kayak hewan apa gitu ya. Reza, Deden, kenapa jadi nggak ada lagi foto? Oke. Resti, nah bisa. Amelia Vega mungkin bermasalah ya. Oke. Nanti habis foto kita nunggu sebentar ya. Saya cari dulu ini WA-nya. Kamu MIPA 8 teh pakai apa? Pakai 12 atau Romawi ya? Romawi, Bu. Romawi ya. Oke, kita lihat ya. Bentar ya. Oke. Ahmad, Niar, Amelia Vega, di Arma udah izin, boleh. Resti ya. Ayo. 12 MIPA 8 pakai Romawi. Tulisannya MIPA ya? Iya, Bu. Oh ya, ini ketemu. Oke, ketemu. Ya, sip. Oke. Gaya yang pertama. Ya. 1, 2, 3. Ya. Bentar, saya kirim dulu biasa pamer. Nanti Wulan langsung dikirim ya, Lan? Ya, Ibu. Oke, sip. Gaya yang kedua, gini. Terserah ding, bebas. 1, 2, 3. Nah, setelah ini kalian on audionya.
Ya, audionya di-on kan. Kemudian seperti biasa saya ingin kalian biar semangat sebutkan jurusan dan universitas yang kalian inginkan, atau selepas SMA mau ngapain? Mau kerja di mana? Boleh, atau misalnya mau nikah, itu boleh. Kalau udah ada yang lamar kenapa tidak ya? Opik jangan cemburu gitu, Pik. Kalau Opik harusnya ngelamar ya, Opik mah ya. Oke, sip. Sudah di audionya udah dibuka? Ya, sambil saya foto juga. Oke ya. Jurusan Hamdan belum. Hamdan oh ya. Mutia belum, ya Angga belum. Oke. Saya hitung ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mika. Amin ya rabbal alamin. Nggak tahu kalian ngomong. Universitas Indofood, Ibu pokoknya nomor 1. Ate jabu abu. Ayah gitu Universitas Indofood, ayah gitu. Ayah Ibu yang tadi pada larang. Oh. CS Indomaret, Bu. Ya. Amin ya, jangan salah lo ya. Susah juga lo ya seleksinya gitu ya. Mudah-mudahan keterima ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sukses buat kalian semua ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat offline. Untuk sekalian bulan ya, sekalian lah repot-repot sekalian ya yang hari ini Zoom walaupun sebentar atau gimana, tolong dicatat ya. Sip ya, thank you ya sekalian. Oke. Nanti bulan jangan lupa upload ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Jumat depan untuk offline, kita bicarakan tentang apa itu evolusi ya. Oke, kalian boleh mengerjakan setelah kita ketemu. Oke, jelas? Ya, saya akan upload LKPD di GCR jelas insya Allah minggu ya. Hari Minggu saya sudah upload karena Senin itu ada yang sudah mulai belajar. Jadi uploadnya sekalian nak. Jadi hari Minggu saya upload. Kamu kerjakannya setelah Jumat. Ya. Pokoknya boleh Jumat siang, sore, malam, atau Sabtunya boleh. Karena saya akan kasih waktu 1 minggu ya. Jadi kalian gak usah repot-repot bukain LKPD saya karena nanti kita akan bahas. Siap? Oke ya? Thank you ya. Tetap semangat. Kita akhiri pertemuan Zoom hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih Bulan, Handini, Opik, Nur Aulia, Safira, Hamdan, Dimas, Lutfi. Ya, Lutfi. Aduh, saya tuh lagi nyari Lutfi yang MIPA 7. Nggak ngerjain tugas. Oke, Deden, kemudian Nur Aulia tadi udah disebutin ya. Oke, Gali, kemudian Ahmad, Muhammad Rizky, Mutia, Reza, Angga, Siti Rohman, Niar, Amelia, Diar, Resti. Oke, thank you ya. Oke. Ayah bel Ibu. Oh ya, ayo Ibu di sekolah, rajin banget kan? Rajin banget loh. Aduh, Ibu di sekolah soalnya Ibu hari ini ada online, ada offline, pusing ibunya ya. Oke. Ada bel ya, udah ada peringatan ya. Semangat Opik. Oke. Dadah. Saya ini sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik kasih.